Enggak. Yang ditanyakan nggak? Kita akan membuat digitasi polygon di sini. Jadi tugasnya nanti adalah kalian digitasi ini semua seluruh Bali di sini sampai ke sini juga. Enak Itu satu Bali kalian digitasi di sini. Mungkin sudah seperti biasa kemarin sudah digitasi RBI, sekarang digitasi secara geologinya ya, peta geologinya. Nggak suka. Nah, yang pertama adalah Benci. kita buat layer dulu, Gimana bang? kemudian add layer, kemudian create layer maksudnya, Ya kan? create layer, kemudian Suka. new save file layer. Kemudian filenya kita simpan di sini. Ya udah. Kita save geologi. Nah, setiap pemisahan satu kata itu kalau di spasial itu di data software spasial itu harus pakai underscore ya. Iya. Kalau misalkan seperti ini ya kadang-kadang nanti agak susah terbaca ya. Iya. Sehingga harus ada underscore-nya di sini. Iya terserah. Contoh Nama dong. Kemudian di save. Kemudian UTF-nya tetap 8. Geometri tipenya karena kita akan melakukan polygon atau digitasi polygon. Suka. Enggak ada digitasi line sungai atau misalkan poin itu enggak. Itu nanti untuk setelah ini aja selesai. Nah sekarang untuk pilih polygon, kemudian kita tetap WGS 84 aja. Kita teksnya kita kasih 100, kemudian stringnya, kemudian klik OK sampai muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan memulai digitasi karena di sini kita akan menonaktifkan dulu sini. Karena sini sudah selesai, kita hapus saja. Kalau kita udah nyimpan file yang baru tadi, ini filenya. Kemudian kita akan ininya juga, indeks Balinya sebenarnya sudah tidak dipakai karena ini udah ketika udah ada pertumbukan di sini. Apanya Dia fungsinya sudah dari otak? berada di koordinat yang sebenarnya di Bali di sini. Sehingga Bali kita kan taruh tetap bawah di sini. aja, kita fokus di dua file. Yang pertama ada Bali geologinya yang sudah dalam bentuk TIFF, yang kedua adalah SAP-nya. Nah, cara untuk memulainya adalah silakan nanti diaktifkan terlebih dahulu. Di sini ada namanya view toolbar namanya, terus kita advance digitizing toolbar. Itu harus di checklist. Kemudian digitizing toolbar selanjutnya itu juga advance toolbar sama digitizing toolbar. Nah, kalau misalkan belum ada, silakan di laptop yang baru misalkan silakan di-install di pluginnya. Kemudian apa yang nggak ada itu yang di-install. Misalkan advanced toolbar atau misalkan design toolbar silakan di-install. Nah, selanjutnya kita akan mulai digitasi. Skala yang ada di peta geologi, kalau kita scroll ke bawah, itu adalah skala 1:250.000. Skala kerja itu adalah setengah dari skala peta. Sehingga kalau misalkan skala petanya adalah 250.000, itu adalah setengahnya. Jadi 1:125.000. Ini bisa digedein ya? Jadi skalanya itu harus skala 1:250.000. Amazing. Gak bisa Tadi kenapa kecil? zoom gitu. Kalau misalkan mau di ini yang gampang, ada yang susah di zoom, ada yang gampang di zoom out, di zoom. Jadi kalau misalkan idealnya ya tetap aja skala 1:250. Di sini nih.
Enter mantap. Masa garis ini nih? Pertama kita Ini enak klik banget di kalau sini di zoom. Di record. karena ini adalah masih kosongan isinya, belum ada atributnya. Karena ini yang akan atribut dari sini akan kita masukkan ke digitasi ini. Caranya klik diaktifkan dulu sini supaya ini ya aktif dulu. Kemudian video editingnya diaktifkan. Kemudian kita akan buat polygon sehingga add polygon feature. Kita klik di sini. Maka dia aktifnya di sini digital with segment tetap seperti ini. Kalau misalkan yang munculnya digital with curve yang awalnya, sehingga dirubah dulu di digitize with segment. Kemudian kita akan digitasi di sini. Mampus. Kita banding 125.000. Enggak lah, yang lebih kecil dari balik. Yang seitik ini. Caranya kita dari Ampun, di mana itu? sini dulu. Dua. Mulai dari sini. Klik kiri satu kali. Kan di dalam tuh Iya bos. geraknya ini. Ngerti bos. Kita mulai digitasi. Mampus. Mampus. Ini kita seluruhnya dulu Mampus. mengelilingi satu pulau Bali. Mampus. Amazing. Wonder. Ini tuh Mungkin nanti nggak kalian agak rapi dikit ya, karena ini nggak suka banget dengan contohnya tadi beda, dia sehingga lebih kita harus saya agak rapi. cepat, Sekarang alasannya saya agak cepet. agak ini harus bisa sampai di sini. Dia pokoknya nggak rapinya aja rapi. Malasnya tuh nggak bisa Ini dilihat. harusnya agak ke sana Udah, ke bawah, tapi Nggak usah. supaya lebih cepat saya langsung sampai ke samping aja. Udah terlalu detail. Tapi kalau untuk misalkan kalian penelitian, kalian buat peta ini ya harus detail buatnya, nggak boleh sembarangan. Saya agak lewat ke atas. Ini kita stop dulu ya, satu balik. Update masih di Singaraja. Ya, begitu. Iya, Gianyar, masuk Gianyar, Cilincing. Masih Gianyar. Oke, nice. Kalau sudah mendekati titik awal, itu udah nyampe nih, kita langsung klik kanan aja. Kemudian kita oke langsung, nggak usah diisi dengan apa-apa, langsung oke. Ya udah muncul di satu aset. Dan bagus. Ini hasil digitasi kita. Nanti satu lagi dan ini ya, Nggak usah lah. ini juga digitasi ya, Ngapain? dalamnya sini. Karena atribut mendigitasi yang ada di sini. Pertama kita akan buat transparan dulu. Sini. Kalau di modul itu kita akan buat transparan dulu. Newspaper sudah, sininya sudah. Kita akan mulai digitasi. Nah, sampai sini. Kita akan membuat transparan tersebut dulu. Di halaman ke-6. Ini transparan, kemudian kita agak merah ya supaya kelihatan. Kemudian apply. Oke. Kalau agak kurang besar, saya 1,6 Cukup. digitasinya, tapi masih kurang.
saya buat 1,8. Di sini kan ada, saya cek dulu, saya nonaktifkan, kelihatan di sini kan ada berbeda-beda ya jenis-jenis geologinya. Ada lokasi di sini, ada yang ada di dia memotong tapi ada di tengah-tengah sini. Ini bagaimana kita akan mendigitasi ini per masing-masing geologinya. Polygon feature atau misalkan namanya split feature ya, di QGIS. Nah, yang pertama yang kita lakukan itu adalah aktifkan dulu, kemudian kalau sudah aktif nggak perlu diaktifkan lagi karena saya ingin mematikan karena ingin menunjukkan tadi di sini. Saya buat di hanya mengubah secara 125.000. Nah, sudah dikunci, nggak bisa kemana-mana, sekian sini. Nah, jadi kita akan mendigitasi dari batas-batas ini. Caranya, klik di sini di praktikum S1-nya, kemudian tool editing-nya diaktifkan. Kemudian kalau yang tadi itu adalah add polygon kalau misalkan belum ada polygon. Kalau ini kan udah ada nih, jadi kita tinggal hanya menambahkan atribut yang ada di sini. Kita batasi sesuai wilayahnya, sesuai daerahnya. Nah, caranya adalah di sini harus aktifin ya Advanced Digital Toolbar-nya. Mana namanya di Advanced Digital Toolbar-nya nih. Kalau nggak diaktifin dia nggak muncul, sehingga itu yang akan kita pakai. Advanced Digital Toolbar-nya kita akan yang pakai yang pertama, kita akan pakai yang namanya adanya split feature. Kita akan memotong berdasarkan daerah-daerahnya. Nah, caranya adalah di sini saya gambarkan untuk membuat split feature itu harus kita buat dia memotong dulu, harus di daerah terluar, kemudian dia ambil lagi di luar selesainya, sehingga dia bakal terpotong. Caranya adalah klik di split feature-nya, kemudian kita buatnya di luar untuk memulainya, sehingga nanti intinya kita harus memotong lah. Harus memotong itu harus daerah luar ke daerah luar lagi. Contohnya seperti ini. Klik di luar. Ini contohnya saya klik di luar sini, di luar batas. Di sini kan kelihatan. Kemudian ini kita batasnya sini, klik sampai sini. Dia batasnya sampai di sini. Ini kan udah sampai perpotongan kan? Ini udah berpotongan seperti ini. Kemudian saya klik kanan, lepas, udah jadi. Ini adalah satu feature. Nah, caranya dia udah masuk apa dulu? Kita lihat di sini, support attribute table. Di sini ada dua. Berarti dia udah misah. Yang pertama itu adalah di daerah sini yang tadi, dan kedua adalah di daerah sini. Ada dua. Nah, karena kita akan mendigitasi banyak jenis struktur geologinya, sehingga nggak mungkin dua dong. Makanya nanti kita akan mendigitasi semuanya. Nah, nanti tugasnya adalah semua ini harus didigitasi sesuai dengan perbedaannya. Nah, di sini. Kita rubah lagi 125.000. Kalau 125.000 suaranya seperti sekian nih. Digitasinya agak kasar dia. Walaupun kita, tapi untuk melihatnya kita coba buat yang 20.000. Kalau dibuat lagi 25.000 segini. Sampai 12.400. Oke, selanjutnya adalah kita akan melanjutkan digitasi lagi. Ini yang terbesar aja. Masih split aktif di sini. Kemudian kita akan memotong di
daerah sini. Oke, foto dari luar, kita digitasi di sini. Oke, saya kasih contoh saja. Saya udah buat ini ke digitasinya sampai ke pojok sana. Sampai ke sini. Klik, sampai jadi sini. Lihat, ada sini. Karena kasar jadi bisa lebih detail lagi sebenarnya di digitasinya. Save. Ini dia banyak. Itu yang menggunakan dia misah di tengah-tengah di sini. Kalau misalkan motong seperti yang di sini, apakah bisa enggak? Supaya masuknya sini. Berarti kita kalau misalkan mendigitasi nggak di sini, bukan namanya pakai split feature lagi, tapi namanya fill ring. Seperti yang ada di dalam sini misalkan. Ini kan di luar ini ya digitasinya, sehingga dia ada di dalam. Nah, sehingga kita akan menggunakan namanya fill ring. Kemudian ini di sini ada namanya fill ring di sini. End ring, fill ring. Kalau yang tadi kita memotong daerah, karena dia memotong dari sini ke sini ya, kita potong aja dari sini. Yang selanjutnya adalah bagaimana kalau misalkan daerahnya ada dua di sini. Kita akan memotong di daerah sini. Fill ring. Kita aktifkan ini di sini. Dan ini agak lama. Saya kasih beberapa contoh saja. Nanti yang menyelesaikan semuanya ini. Klik. Kemudian diklik kanan. Oke. Dia ada di sini baru. Fungsi kalau untuk memotong daerah yang misalkan sama itu menggunakan speed feature. Kalau misalkan dia ada di daerah cuma nggak memotong sehingga membuat fitur baru, namanya adalah fill ring sini. Kemudian kita akan memotong lagi di sini. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ini saya kasih bidang fill ring di kanan P. Jangan lupa dicek apakah masuk 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 feature. Terusnya di sini juga ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita akan digitasi lagi yang besar. Membedakan itu dari yang sini. Namanya kita buat feature, split feature lagi dari sini, dari luar.